Pertarungan seru akan tersaji antara timnas U20 Indonesia versus Yaman. Indra Syafri ungkap hal yang patut diwaspadai dari lawan, satu pemain jadi sorotan. Shin Taeyong ternyata punya nazar yang cukup mengejutkan hingga ingin meneteskan air mata jika bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Usai cetak gol debut, striker timnas U20 Indonesia langsung bidik Yaman jadi korban selanjutnya. Singgung buruknya taktik Indra Syafri, begini reaksi supporter Garuda usai timnas Indonesia U20 dinilai tampil kurang maksimal meski kandaskan Timor Leste. Hasil lengkap negara ASEAN di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Thailand menggila menang 13-0, Malaysia di bibir jurang, 5 tim sudah tersingkir. Indra Syafri beberkan persiapan timnas U20 Indonesia lawan Yaman. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pertarungan seru akan tersaji antara timnas U20 Indonesia versus Yaman. Indra Syafri ungkap hal yang patut diwaspadai dari lawan, satu pemain jadi sorotan. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan hal yang diwaspadai dari Yaman. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan melawan Yaman di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu (29 September 2024). Ini merupakan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dan Yaman memiliki bekal serupa yakni 2 kemenangan. Timnas U20 Indonesia sanggup mengalahkan Maladewa (4-0) dan Timor Leste (3-1). Sedangkan Yaman menumbangkan Timor Leste (3-1) dan Maladewa (3-0). Indra Syafri sendiri mengakui bahwa Yaman merupakan lawan yang harus diwaspadai di grup F. Hal tersebut bukan hanya karena keberhasilan Yaman menyapu bersih semua laga sebelumnya dengan kemenangan. Indra Syafri juga menilai bahwa Yaman memiliki kelebihan dalam membangun serangan. Selain itu, Yaman memiliki pemain yang berkualitas. Lebih lanjut, pria yang sering disapa Coach Is itu menyoroti satu pemain Yaman yang dianggap berbahaya. Pemain tersebut yakni Abdulaziz Awad. Ya, saya dari ketiga kontestan, Yaman termasuk yang perlu diwaspadai. Dia bermain dengan build up yang bagus dan rata-rata pemainnya punya skill yang bagus. Dan juga nomor 9 Abdulaziz Awad, kalau tidak salah punya heading bagus, kata Indra Syafri. Meski begitu, Indra Syafri tetap optimistis timnas U20 Indonesia mampu meraih kemenangan atas Yaman. Terkait persiapan, Indra Syafri meminta bantuan ke tim performance analis untuk menentukan susunan pemain terbaik. Tim performance analis kita lagi mengumpulkan semua data-data tersebut. Dan kemarin sebenarnya kita sudah mulai mereview kemungkinan atau susunan pemain terbaik yang nanti akan kita mainkan lawan Yaman, ucap Indra Syafri. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Shin Tae-yong ternyata punya nazar yang cukup mengejutkan hingga ingin meneteskan air mata jika bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mulus mendapatkan 2 hasil seri di 2 laga perdananya. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Saat ini timnas Indonesia pun berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia pun dipandang sebelah mata karena menjadi tim terlemah dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga ini. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya target realistis mengincar posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir putaran ketiga guna melihat kesempatan lolos ke Piala Dunia di putaran keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu kan menjadi kenyataan, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui kesempatan untuk lolos Piala Dunia memang sangat kecil. Namun peluang tersebut akan selalu dimanfaatkan bahkan jika akhirnya timnas Indonesia harus melalui babak play-off demi lolos Piala Dunia. Ditanya soal nazar alias keinginan Shin Tae-yong jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, sang pelatih justru menjawabnya dengan jawaban di luar dugaan. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya sangat suka, dalam kurung, tinggal di Indonesia, kata sang pelatih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Usai cetak gol debut, striker timnas U20 Indonesia langsung bidik Yaman jadi korban selanjutnya. Striker timnas U20 Indonesia, Muhammad Ragil berharap performa apiknya bisa berlanjut saat melawan Yaman. Sebagai informasi, Muhammad Ragil baru saja mencetak gol debut bersama timnas U20 Indonesia. Hal tersebut terjadi saat timnas U20 Indonesia melawan Timor Leste. Duel ini terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Jumat dalam kurung 27 September 2024. Pada kesempatan itu, Ragil mencetak gol pada menit ke-78 dan membantu timnas U20 Indonesia meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste. Ragil tak bisa menyembunyikan rasa bahagia setelah laga karena akhirnya bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, pemain berusia 19 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain timnas U20 Indonesia yang telah berjuang bersama di lapangan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan perandingan malam ini. Ini semua atas kerja keras teman-teman pelatih, semua bekerja sama. Apa yang dilatih semua berjalan lancar. Mungkin fokus ke pertandingan selanjutnya, semoga bisa lebih baik lagi. Dan satu lagi, ini gol pertama saya di timnas nasional, kata Ragil. Lebih lanjut, Ragil mengaku bahwa gol tersebut semakin membuat rasa percaya dirinya meningkat. Hal tersebut tak terlepas dari statusnya sebagai striker yang memang memiliki tugas mencetak gol. Itu motivasi saya. Saya semakin percaya diri. Sebagai striker saya harus cetak gol, mungkin jadi lebih pede lagi sih, ujarnya. Sementara itu, Ragil berharap performa apiknya bisa berlanjut ketika timnas U20 Indonesia melawan Yaman. Pertandingan antara timnas U20 Indonesia versus Yaman dijadwalkan terlaksana di Stadion Madia, Jakarta, Minggu dalam kurung 29 September 2024.
Ini merupakan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Kalau buat saya, motivasi saya harus belajar dari permainan ini biar fokus buat lawan Yaman. Apa yang tadi kurang, saya akan lebih kerja keras lagi buat Yaman nanti. Dan semoga dapat 3 poin, ucap Ragil. Singgung buruknya taktik Indra Syafri, begini reaksi supporter Garuda usai timnas Indonesia U20 dinilai tampil kurang maksimal meski kandaskan Timor Leste. Sejumlah supporter timnas Indonesia U20 mengaku tidak puas dengan hasil yang diraih skuad Indra Syafri saat kandaskan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia. Sebagian dari mereka bahkan menyinggung taktik yang digunakan Indra Syafri terhadap anak asuhnya di timnas Indonesia yang dinilai kurang meyakinkan. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 seusai memenangi 2 laga awal babak kualifikasi. Timnas Indonesia tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama tim-tim yang sebetulnya tidak terlalu diunggulkan seperti Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Di laga pembuka grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025, timnas Indonesia mampu mengandaskan perlawanan dari Maladewa dengan skor 4-0. Pun halnya ketika berjumpa Timor Leste dalam lanjutan pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia mampu menang dengan skor 3-1. Jens Raven, Muhammad Rizky Afrisal, serta Muhammad Ragil menjadi pembeda bagi timnas Indonesia U-Strip 20 melalui 1 gol yang masing-masing mereka cetak ke gawang Timor Leste. Meski mampu sapu bersih kemenangan di 2 laga kualifikasi Piala Asia U20 2025, namun penampilan timnas Indonesia menuai kritik tajam dari sejumlah supporter. Sebagian supporter di media sosial mengutarakan kekecewaan mereka atas performa kurang meyakinkan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U20. Mereka pun mengatakan jika masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh pelatih Indra Syafri agar timnas Indonesia U20 bisa tampil lebih baik. Menang sih iya kita syukuri, tapi main masih gerasak-gerusuk serangan selalu dari sayap. Sering salah umpan, tendangan melambung, kebanyakan gocek tidak jelas, dan pemain berebutan mau cetak gol, tulis dan Ivan Slonoch. Bukan cuma itu, ada salah satu pendukung yang pesimistis apabila timnas Indonesia U20 bisa mentas di Piala Dunia jika performa mereka tak kunjung membaik. Gue harus jujur, ini mainnya jelek kalau lihat lawannya yang cuma Timor Leste. Kalau target U20 lolos ke Piala Dunia, mending kubur mimpi itu dalam-dalam, kata akun Adifua. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hasil lengkap negara ASEAN di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Thailand menggila menang 13-0, Malaysia di bibir jurang, 5 tim sudah tersingkir. Thailand, Vietnam, dan timnas U20 Indonesia mendapatkan tren positif di kualifikasi Piala Asia U20 2024.
Vietnam yang berada di grup A saat ini menempati posisi kedua klasemen setelah mengalahkan Bangladesh di Lachtrae Stadium Jumat dalam kurung 27 September 2024. Mereka menang dengan skor 4-1. Ini kemenangan ketiga Vietnam, sebelumnya mereka mengalahkan Guam dalam kurung 3-0 dan Bhutan dalam kurung 5-0. Vietnam selangkah lagi lolos ke putaran final jika bisa mengalahkan pemuncak klasemen Suriah pada laga terakhir. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final. Dari grup E, Malaysia melawan Tajikistan pada Jumat dalam kurung 27 September 2024. Malaysia kalah tipis dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Malaysia di bibir jurang. Mereka ada di posisi ketiga grup E dengan 4 poin. Malaysia diambang gagal lolos ke putaran final. Mereka hanya bisa berjuang lolos dengan menjadi salah satu tim runner-up terbaik. Akan tetapi untuk finish di posisi runner-up grup E, Malaysia harus menang atas Sri Lanka dan Oman mengalahkan Tajikistan. Grup F, Timnas U20 Indonesia menang atas Timor Leste dengan skor 3-1 di Stadion Madia, Senayan, Jumat dalam kurung 27 September 2024. Kemenangan ini juga membuat Timnas U20 Indonesia selangkah lagi ke putaran final. Timnas U20 Indonesia memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Garuda Nusantara hanya perlu minimal imbang melawan Yaman pada 29 September 2024 untuk lolos. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Indra Syafri beberkan persiapan Timnas U20 Indonesia lawan Yaman. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menjelaskan persiapan timnya melawan Yaman. Duel antara Timnas U20 Indonesia versus Yaman dijadwalkan terlaksana besok, Minggu, dalam kurung 29 September 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Madia, Jakarta. Ini merupakan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia hanya memiliki waktu persiapan 1 hari untuk menatap laga ini. Oleh sebab itu, Indra Syafri ingin fokus untuk pemulihan fisik pemain. Selain itu, Indra Syafri juga berniat mempelajari kekuatan lawan. Perlu diketahui, Yaman mampu menyapu bersih 2 laga sebelumnya dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Timor Leste dalam kurung 3-1 dan Maladewa dalam kurung 3-0. Tentu kita akan pelajari permainan Yaman dan tadi juga nonton Yaman. Dan tentu kita akan menyiapkan dengan recovery 1 hari ini. Yang belum kita tetapkan apakah besok dalam kurung hari ini kita akan latihan di lapangan atau kita cukup recovery di hotel, kata Indra Syafri. Skuad Timnas U20 Indonesia akan memulai hari dengan menjalani check up. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pemain yang cedera atau tidak. Jens Raven DKK lalu dijadwalkan menjalani latihan pada sore harinya. Besok pagi juga kita akan melakukan check up untuk semua pemain, ada yang cedera atau yang tidak cedera.